Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait UAS manajemen proyek. Nah, yang pertama ada dua tipe soal, ada tipe soal A dan tipe soal B. Yang tipe soal A, yang pertama saya jawab salah, yang kedua saya jawab benar, dan yang ketiga saya jawab benar. Kemudian yang tipe soal B, nomor 4 saya jawab teknik dan metode pengendalian biaya dan jadwal itu ada dua. Yang pertama identifikasi varians, yaitu status akhir kemajuan menghitung jumlah unit yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan perencanaan. Yang kedua ada konsep nilai hasil. Nah, konsep nilai hasil ini menggunakan cost atau schedule control sistem kriteria. Nah, yang nomor 5 ada soal A dan soal B. Yang soal A, tahap ini itu merupakan akhir dari aktivitas proyek. Nah, pada tahap ini hasil akhir proyek itu beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan. Nah, dengan tujuan apakah pelanggan tersebut itu sudah puas atau belum terhadap hasil proyek tersebut, kemudian memberikan laporan kepada semua stakeholder bahwa kegiatan telah selesai dan langkah akhir yang dilakukan yaitu melakukan post implementation review seperti itu. Kemudian yang B, ada 5 faktor yang mempengaruhi penutupan atau akhir dari proyek. Yang pertama ada perencanaan yang buruk. Nah, di sini tuh harus mencakup tujuan yang jelas dan menetapkan komunikasi yang baik. Memulai proyek tanpa hal ini, sebuah proyek itu pasti akan gagal. Yang kedua ada ruang lingkup. Nah, setelah ruang lingkup, siklus pengembangan proyek itu dapat dimulai. Seorang manajer proyek itu menggunakan struktur ini untuk mengembangkan sebuah tim, mengalokasikan peran dan tanggung jawab dan menyusun jadwal proyek. Kemudian yang ketiga ada komunikasi buruk, tidak ada transparasi. Nah, semua orang itu harus bisa melakukan sinkronisasi tanpa henti satu sama lainnya. Nah, yang keempat ada tidak adanya monitoring dan kontrol. Jika tahap monitoring proyek ini dilewati, kemungkinan besar tidak akan ada jalan keluar dari krisis manajemen proyek dan klien tidak akan puas dengan hasilnya. Yang terakhir ada manajemen kelemahan. Nah, kepemimpinan di sini tuh harus memiliki soft skill dan harus bisa menjadi kombinasi. Yang artinya lini kerja ini tuh membutuhkan kemampuan pemecah masalah yang hebat, sama seperti kemampuan bersikap dingin dan berpikir jernih terhadap tekanan seperti itu. Kemudian yang nomor 6 ada A, dalam upaya peningkatan produktivitas itu tidak semua bisa maksimal, dan artinya sikap individu atau perusahaan itu ada batas maksimalnya atau bisa jadi sangat terbatas seperti itu. Kemudian yang B ini ketika suatu perusahaan bisa beradaptasi dengan adanya perubahan, maka suatu perusahaan itu bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain, di mana perusahaan tersebut berarti bisa memiliki atau mempunyai kemampuan untuk merubah perusahaan tersebut lebih baik lagi dalam adanya perubahan tersebut. Nah, kemudian yang C ada VOC. VOC sendiri itu merupakan istilah yang digunakan dalam dunia bisnis, yang digunakan untuk menjabarkan proses yang mendalam yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa sih ekspektasi, preferensi, dan ketidaksukaan pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan, seperti itu. Kemudian yang D itu mengembangkan ide. Kreativitas tidak perlu memandang level, artinya siapa saja bisa dan siapa saja boleh show up dan mengembangkan ide tersebut, bahkan tidak ada batasan dalam berkreativitas, seperti itu. Kemudian yang E menjadi bawahan yang bisa menjadi panutan oleh subordinan lainnya dengan cara penampilan atau sikap yang baik pada saat melakukan tugasnya, seperti itu. Yang F, customer intimacy. Nah, customer intimacy ini merupakan pendekatan perusahaan terhadap pelanggan, yang artinya perusahaan tersebut itu membuat suatu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Yang G ada product leadership. Nah, product leadership ini merupakan produk unggulan yang ada pada suatu perusahaan, di mana product leadership ini merupakan primadona yang ada di perusahaan tersebut dan banyak diminati oleh pelanggan. Yang H ada operational excellence. Nah,
Operational excellence ini merupakan ketika karyawan dapat melihat suatu nilai kepada pelanggan dan memperbaiki nilai tersebut agar memiliki nilai yang lebih tinggi lagi. Yang kemudian nomor 7. Nah, nomor 7 ini yang A, ada proyek terbatas waktu. Maksudnya di sini sebuah proyek itu yang harus diselesaikan pada tanggal yang sudah ditentukan. Nah, kemudian waktu tersebut itu tetap dan sumber dayanya fleksibel. Artinya sumber daya tambahan itu diperlukan untuk memastikan proyek itu memenuhi jadwal. Yang kedua ada proyek terbatas sumber daya. Nah, sebuah proyek itu di mana tingkat sumber daya yang tersedia tidak dapat dilampaui, tetapi sumber daya di sini itu tetap dan waktunya fleksibel. Seperti itu. Dan yang soal B ini kita mendapatkan hasil available packs sejumlah 2. Jadi seperti itu jawaban saya pada UAS manajemen proyek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.